Halo Sobat Ngomin, apa kabar? Nah, kali ini aku mau bahas Inzaghi lagi laporan utamanya. Cuma bedanya kemarin adalah bagian di mana aku belain Inzaghi, tapi kali ini aku mau mengungkapkan bagian di mana aku akan mengkritik Inzaghi. Tapi itu ntar, seperti biasa kita bahas update dulu. Yang pertama, nah kemarin ini rame nih di grup. Wih bang, gimana nih? Katanya ada bonus untuk pemain-pemain Inter jika Inter bisa finish 4 besar. Tapi dibantah langsung. Inter Milan secara tegas membantah ada cash bonus untuk pemain Inter jika qualify untuk Liga Champion. Jadi karena nggak ada duit Pak. Aku juga nggak ngerti dari mana munculnya isu itu, karena aku lihat sih ininya cuplikan kayak screenshotnya itu, tapi ya gimana sudah dibantah. Kemudian berita baiknya Matteo Retegui, Inter Milan saat ini berada di pole position, aku lupa gimana baca pole position apa pole position, kayaknya pole position ya. Maksudnya ada di barisan terdepan untuk signing kontrak Retegui. Seperti yang aku bilang, ini ada Argentinian connection. Aku memang sangat sangat optimis Inter bisa ngambil Retegui. Cuman ada dua target lain kan selain Retegui, ada Marcus Thuram dan ada Firmino. Marcus Thuram sudah hampir nol. Mungkin cuma 10% aja kemungkinannya. Ya tahu lah Marcus Thuram ini anaknya Lilian Thuram, mungkin darah Juventusnya masih ada. Apalagi dia mungkin pinginnya main di klub elit gitu kan, Inter dianggap nggak elit. Itu satu. Kemudian gajinya juga lumayan gede, apalagi ada riwayat cedera yang lumayan juga. Itu soal Marcus Thuram. Kemudian Firmino sampai sekarang masih terkatung-katung. Kabarnya Inter sudah mulai menjalin kontak, tapi kalau dari sambutan dari pihak si Firminonya masih kayak ya lukewarm istilahnya. Lukewarm itu kalau diterjemahkan hangat, tapi kalau di Indonesia kan hangat itu maksudnya wah mendapat sambutan hangat. Enggak, kalau di bahasa Inggris lukewarm itu artinya dingin. Masih mendapatkan sambutan dingin, maksudnya belum mendapat sambutan yang wah ayo kita bicara kayak gitu. Belum ada antusiasme lah dari pihak Firmino. Tapi kita lihat aja nanti perkembangan seperti apa. Nah, kemudian sebelum aku mau ngomongin Moratti, ada komentar yang menarik dari Moratti. Mau komentarnya si Materazzi, dia mengomentari soal Skriniar. Intinya dia bilang bahwa kalau aku jadi Skriniar, aku akan stay di Inter. Bahkan dia bilang Skriniar ini pemain yang sangat bagus, walaupun bukan yang terbaik, tapi untuk di posisinya secara kolektif dia itu bermain sangat bagus. Artinya apa? Ada tipe-tipe back tertentu yang secara individual sangat kuat, tapi secara kolektif nggak terlalu kuat. Sedangkan Skriniar kalau secara kolektif itu dia pinternya adalah kayak apa ya? Kayak kalau kawan-kawan ingat gimana duonya Vidic sama Rio Ferdinand itu klop banget sama rekan-rekannya, kecuali musim ini. Nah, itu yang dibilang Materazzi. Yang berikutnya yang menarik yang dibilang oleh Materazzi adalah dia tidak akan pernah bisa menemukan cinta dari fans seperti yang dia dapatkan di Inter, apalagi di Paris, di PSG. Jangankan Skriniar, Messi yang merupakan pemain terbaik dunia, salah satu yang terbaik di sejarah sepak bola saja disorakin sama supporter PSG, apalagi yang cuma Skriniar. Bayangkan kalau Skriniar nanti bikin kesalahan, bikin blunder kayak waktu ini misalnya kartu kuning yang berujung kartu merah, gimana tanggapan supporter PSG? Itu yang dibilang oleh Materazzi dan aku sangat setuju. Nah, kemudian sekarang kita mulai bahas soal Inzaghi. Yang pertama, Moratti, dia bilang kalau aku yang jadi masih jadi presiden, kayaknya aku nggak akan mengontrak Inzaghi selama ini. Maksudnya adalah sudah dari dulu udah aku pecat. Karena dia bilang juga zaman aku masih presiden, kalau sudah sampai 3 atau bahkan 4 kekalahan beruntun, sudah aku akan ganti pelatih. Yang menarik adalah ada yang ngomong itu kan kalau Moratti benar. Yang menarik adalah bahkan Moratti mengakui bahwa ini adalah sebuah kesalahan.
Dia bilang mungkin, tapi mungkin ini adalah sebuah kesalahan karena kita tahu sendiri bagaimana begitu doyan ganti-ganti pelatih, pemain itu selalu harus mengadakan adaptasi dengan skema baru, dan ini yang bikin di era Moratti lama banget Inter sebelum akhirnya dapat juara. Dan kebetulan harus diakui juga sedikit banyak Inter bisa Scudetto itu juga terbantu dengan Calciopoli. Walaupun aku juga bilang ya nggak murni karena Calciopoli juga. Karena kalau tidak ada Calciopoli, mungkin Inter sudah juara dari sebelum-sebelumnya. Kalau kamu udah sering lah lihat gimana, apalagi yang zaman berapa itu tahun 2000-an sudah mulai nonton Inter, lihatlah gimana wasit itu. Wah, tapi udahlah, udah di masa lalu. Intinya ya, Moratti memang gitu, tipikal dia. Kemudian Zanetti ini, tumben Zanetti mengeluarkan komentar yang agak pedas, bukan pedas sih, agak keras. Inter adalah tim yang kuat, dia bilang gitu. Performa ini tidak bisa diterima. Dan intinya dia bilang sama seperti pendapatku kemarin bahwa Inter lawan Benfica itu akan sangat menentukan nasib Inzaghi. Kalau sampai Inter kalah tapi lolos, masih dipending dulu penghakimannya sampai akhir musim. Tapi kalau sampai kalah dan tidak lolos, kayaknya kemungkinan Inzaghi dipecat ini bakalan gede banget. Karena apa? Inter kan sudah menang 2-0 sebelumnya. Jadi kalau tidak lolos itu berarti Inter harus kalah lebih dari selisih 3 gol. Bayangkan habis 6 pertandingan di Liga tanpa kemenangan, bahkan sebagian besar itu kalah. Habis itu kalah lagi dengan selisih 3 gol, susah. Walaupun aku selalu bilang wah pertahankan Inzaghi, tapi aku akan sangat memahami kayaknya Inzaghi akan dipecat kalau sampai Inter nggak lolos ke semifinal. Itu sih bro. Sekarang kita mau bahas soal kritik terhadap Inzaghi. Satu hal yang dari dulu mengganjal adalah soal Aslani. Nah, Aslani itu sebenarnya diambil oleh Inter kan untuk sebagai pelapisnya Brozovic. Dan kita sama-sama tahu Aslani sangat sedikit diberikan menit bermain, padahal beberapa kali Aslani menunjukkan performa yang sangat bagus. Contohnya adalah ketika Inter lawan Barcelona di Liga Champions, walaupun dia melakukan kesalahan itu, tapi secara overall mainnya bagus. Ada yang bilang bahwa lo kan Hakan ditaruh di sana dia lebih bagus, betul. Tapi efek sampingnya justru nggak bagus menurutku adalah pertama, akan ditaruh di posisi gelandang bertahan, artinya posisi gelandang tengah itu ditinggal. Yang main itu Mkhitaryan di sana. Mkhitaryan cukup bagus, tapi jelas ini benar-benar beda level dengan Hakan. Kalau nggak percaya lihat aja musim lalu Hakan tuh ada 11 total kontribusi gol, ada 5 gol, 6 assist, 1 terbalik, pokoknya sekitar itulah. Sedangkan Miki sangat jauh. Yang kedua, dengan menit yang bermain ini Aslani tidak mengalami pertumbuhan yang signifikan. Bayangkan kalau misalnya ketika Brozovic cedera, ya udah Aslani aja mainin, paksakan. Mungkin beberapa pertandingan dia akan mainnya jelek atau tidak konsisten, kadang bagus, kadang jelek. Tapi seiring berjalannya waktu kan dia akan mendapat jam terbang, dia akan lebih konsisten. Ketika Brozovic kembali, ini sudah tinggal di ini saja, di rotasi saja. Bukan di rotasi, lebih ke Brozovic main, misalnya kayak sebulan sekarang ini kan main 9 kali dalam 1 bulan. Brozovic main 75 menit, ganti Aslani, sehingga untuk 3 hari kemudian bisa main dengan lebih fresh lagi. Itu ada, kita bisa rotasi di gelandang bertahan. Kemudian di posisi gelandang tengah juga kita bisa rotasi. Hakan dengan Miki. Kalau sekarang ini kan sudah berapa? 3 pertandingan apa 4 pertandingan? Mkhitaryan main terus. Barella sudah 2 pertandingan berturut-turut main full 90 menit. Kalau nggak salah itu. Iya betul, 90 menit 2 kali pertandingan. Coba misalnya Hakan itu tetap ada di posisi gelandang tengah. Rotasi bisa dilakukan di posisi center midfielder. Gagliardini bisa dikurangi menit bermainnya. Kemudian rotasi juga bisa dilakukan di sektor gelandang bertahan. Nah ini sih menurutku yang agak kurang pas pendekatan Inzaghi. Kalau
dari segi striker menurutku ya semua striker kita lagi pada bapuk. Jadi siapapun yang dimainkan ya bakalan bapuk juga. Aku nggak akan komentar seperti itu. Kemudian soal Acerbi menurutku ya itu sudah tepat karena nyatanya performa Acerbi lebih bagus daripada De Vrij. Kemudian soal Gosens dan Di Marco sudah sama-sama tahu. Sekarang Gosens mulai bagus, Di Marco lagi agak menurun karena baru habis cedera. Oh, satu lagi yang ingin aku kritik adalah di awal musim di mana Handanovic terlalu sering dimainkan hanya karena apa ya? Hanya menurutku alasannya tidak lebih dari menghargai Handanovic saja. Karena dari segi skill segala macam sudah kalah jauh dibandingkan Onana, terutama dari segi refleks gerakan kan. Itu. Kalau Dumfries, menurutku Dumfries ini kasus yang sangat unik. Seperti yang aku bilang, ujuk-ujuk dia jelek mainnya, tahu-tahu ujuk-ujuk kasih assist. Jelek mainnya, ujuk-ujuk tahu ngegol. Jelek banyak ujuk-ujuk tahu melakukan penyelamatan penting kan. Jadi ini kayak wild card gitu loh. Sering melakukan sesuatu yang tak terduga. Makanya aku mengerti kenapa Dumfries ini bakalan sering dimainkan. Apalagi sekarang Skriniar cedera kan. Darmian dimainkan di center back kanan. Mau nggak mau siapa? Kalau dibandingkan di Belanova, sorry aja. Menurutku Dumfries jauh lebih decisif istilahnya. Bisa menjadi penentu permainan. Itu bro untuk konten kali ini. Buat kawan-kawan yang ingin jadi member jangan lupa bisa join. Buat yang tidak ingin jadi join member nggak apa, bisa subscribe dan like. Oke, sampai jumpa di konten ngomong berikutnya. Jangan lupa juga subscribe channel Ngomla. Oke, ciao guys. Inter Milan di dadaku, biru hitam warna darahku. Level winnernya Itali tidak pernah degradasi. Inter Milan kebanggaanku.